Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alza Putri Justina, NIM 204252024 Aku dari kelas 1G Akuntansi Manajemen. Nah, jadi niat aku di sini akan memberitahukan kepada kalian tentang apa itu pengendalian kas. Definisi kas memiliki banyak pengertian menurut para ahli. Nah, di sini aku akan memberikan 3 contoh definisi kas menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Warren Reef. Kas menurut Warren yaitu meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan menurut Firdaus, kas yaitu aset perusahaan yang paling liquid dan karena itu dicantumkan paling utama dalam kelompok aset lancar. Dan yang terakhir, menurut Zaki Baridwan, kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Menurut kalian, kenapa sih kas itu penting? Karena apa? Nah, sifat kas adalah liquid atau bisa dibilang paling lancar, paling mudah, atau sebagai penukaran segala transaksi. Dibandingkan dengan aset yang lainnya, maka kas merupakan aset yang paling banyak digemari. Karena kas ini banyak digemari, maka kas ini paling mudah untuk dicuri, dimanipulasi, diselewengkan. Nah, untuk mengamankan kas dan menjamin keakuratan atau ketepatan penyajian atas pencatatan akuntansi, kas ini penting diadakannya pengendalian terhadap kas. Nah, kita masuk nih pada topik utama, yaitu pengendalian kas. Pengendalian kas itu terbagi menjadi 2, yaitu preventif dan detektif. Kenapa sih sangat penting diadakannya pengendalian kas? Pengendalian ini yaitu untuk mengendalikan dan melindungi kas dari penyalahgunaan atau pencurian perusahaan. Jadi pengendalian kas bisa dimulai dari diterimanya kas sampai dengan distornya kas ke bank. Pengendalian kas preventif dan detektif. Nah, preventif di sini artinya yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Nah, tujuan dari preventif ini jadi bagaimana ini masalahnya timbul, bagaimana caranya berjaga-jaga agar kas ini bisa dikendalikan atau bisa diamankan. Sedangkan yang detektif yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan di mana telah terdapat suatu permasalahan. Jadi kalau detektif ini permasalahannya itu sudah timbul, sudah ada kasusnya, sudah ada, jadi tinggal diperiksa nih dari kasus ini apa yang salah dan di mana letak kesalahannya. Oke, dari sini gimana sih cara pengendaliannya dari preventif? Nah, dari preventif itu ada 2, yaitu pengendalian atas pengeluaran kas dan pengendalian atas penerimaan kas. Nah, kita masuk kepada preventif pengendalian atas penerimaan kas. Yang pertama ada kas yang diterima dari penjualan tunai.
Nah, yang terpenting dari penerimaan kas penjualan tunai ini adalah mesin kasir. Bagaimana kas ini bisa dikendalikan? Jadi, kalau misalnya kas ini menerima dari penjualan biasanya, itu yang biasanya disimpannya di mesin kasir. Nantinya, sang kasir akan memberikan bukti pencatatan berupa struk kepada sang pembeli. Kas yang diterima dari pelanggan ini yang ada di mesin kasir itu akan dihitung totalnya sebagai laporan. Nantinya setiap periode akan dilaporkan kepada pihak bank beserta menampilkan atau melampirkan bukti store dari bank. Kemudian yang kedua ada kas yang diterima dari cek atau giro, yaitu ketika pelanggan membayar tagihan mereka, kas biasanya berbentuk cek atau giro. Nanti biasanya pelanggan akan menerima bukti pembayaran dapat berupa cek atau giro. Jadi di sini karyawan akan menerima cek dan slip pembayaran. Harus dibandingkan jumlahnya sesuai dan cocok atau tidak. Nah, nantinya slip pembayaran akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Cek atau giro ini dikirim ke bagian kasir. Uang biasanya disetor ke bagian bank dan ada bukti store-nya. Nah, kemudian yang terakhir ada kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Biasanya ini dapat melalui ATM atau kartu kredit. Nah, di sini biasanya perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer. Jadi, ada pencatatannya. Kalau ditanya pengendaliannya di mana, pengendaliannya kas ini kan nggak langsung diterima, namun ditransfer terlebih dahulu melalui lembaga keuangan bank atau lembaga lainnya, dan nantinya akan diteruskan kepada pihak pertama atau pihak penerima. Nah, selanjutnya kita masuk kepada preventif pengendalian atas pengeluaran kas. Yang pertama ada kas kecil atau petty cash. Nah, petty cash kecil ini jumlahnya biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan. Nominal pendanaan kas kecil ini biasanya dikendalikan oleh perusahaan kepada pemegang dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil biasanya dari bagian keuangan. Pengendaliannya bisa berupa nominal yang ditentukan, bukti transaksi, pencatatan, dan kontrol dari besaran kas kecil setiap transaksinya. Kemudian yang kedua, ada rekening koran bank. Rekening koran bank ini misalnya melakukan pengeluaran uang terhadap pembayaran. Nah, kita bisa tuh nanti melihat dari rekening koran bank. Kapan sih kita melakukan pengeluaran? Nah, seperti itu. Apa sih rekening koran bank itu? Yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan yang terkait dengan bank. Nah, di sini biasanya menjadi pengendalian terkait internal kas. Kemudian yang terakhir ada sistem voucher. Sistem voucher merupakan kumpulan metode dan prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat kewajiban serta pengeluaran kas. Dari sistem voucher ini, pengeluaran harus disetujui sebelum pembayaran dapat dilakukan. Nah, sewaktu keluar nih bukti cetaknya. Nah, bukti cetak tersebut dapat disebut dengan sebagai voucher register. Kemudian kita masuk kepada pengendalian kas detektif. Nah, pengendalian kas detektif kan permasalahannya sudah timbul, sudah ada kasusnya, sudah ada permasalahannya. Jadi tinggal diperiksa nih, dari kasus ini apa yang salah dan di mana letak kesalahannya. Dari situ dapat dilakukan dengan cara dilakukan rekonsiliasi bank dan juga bisa melakukan audit kas secara berkala. Sekian penjelasan pengendalian kas dari aku. Semoga dapat membantu teman-teman semua ya.
Jika ada salah kata atau kurang materi, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.